Pernah nggak sih kamu merasa Allah itu nggak adil? Bayangin, ada seseorang yang melubangi perahu orang miskin, membunuh seorang anak, dan menolong tanpa minta upah. Aneh, kejam. Tapi ternyata semua itu justru bentuk rahmat Allah yang tersembunyi. Inilah kisah Nabi Khidir. Kisah yang mengajarkan bahwa tidak semua takdir harus kita pahami sekarang. Di dunia ini, tidak semua kebaikan datang dengan wajah yang lembut. Dan tidak semua keburukan datang dengan wajah yang buruk. Kadang, rahmat Allah justru hadir dalam bentuk musibah. Kadang, kasih sayang Allah tersembunyi di balik peristiwa yang menyakitkan. Dan manusia seringkali terlalu terburu-buru menilai. Disinilah kisah ini dimulai. Bukan tentang perang. Bukan tentang mukjizat besar yang mengguncang langit, tapi tentang ilmu, kesabaran, dan keterbatasan akal manusia. Tentang seorang nabi besar yang harus belajar merendahkan diri di hadapan hamba Allah lain. Dialah Nabi Musa, nabi yang berani menantang Fir'aun, namun masih harus belajar. Nabi Musa alaihissalam bukan nabi biasa. Beliau adalah kalimullah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Tongkatnya pernah membelah laut, tangannya bercahaya. Namanya ditakuti Fir'aun dan dihormati Bani Israel. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya. Beliau mengajar, menasihati, dan menjelaskan hukum-hukum Allah. Lalu seseorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi?" Pertanyaan itu sederhana. Namun jawabannya menjadi awal perjalanan besar. Dengan keyakinan seorang nabi yang membawa wahyu, Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku." Jawaban itu tidak salah secara manusiawi. Namun, Allah ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Maka Allah pun menegur Nabi Musa, bukan dengan hukuman, melainkan dengan pelajaran. Allah berfirman kepadanya bahwa ada seorang hamba di suatu tempat pertemuan dua lautan yang memiliki ilmu yang tidak Musa ketahui. Namanya Khidir. Siapakah Nabi Khidir? Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara langsung. Ia hanya disebut sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang kami beri rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Para ulama menjelaskan, dialah Nabi Khidir alaihissalam. Nama Khidir berarti hijau. Disebutkan dalam riwayat, dimanapun beliau duduk, tanah yang tandus menjadi hijau kembali. Seolah kehadirannya membawa kehidupan, meski tindakannya sering disalahpahami. Beliau bukan nabi yang berdakwah di mimbar. Bukan nabi dengan umat besar. Tapi nabi dengan ilmu ladunni, ilmu langsung dari Allah, tentang rahasia takdir, perjalanan panjang mencari ilmu. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal itu, beliau tidak marah, tidak merasa tersinggung. Justru beliau berkata dengan penuh kerendahan hati, "Aku tidak akan berhenti berjalan, walaupun harus menempuh perjalanan bertahun-tahun, sampai aku bertemu dengannya." Inilah akhlak seorang nabi sejati. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Nabi Musa alaihissalam pun berangkat bersama seorang pemuda, murid setianya Yusha bin Nun. Allah memberi tanda lokasi pertemuan, tempat di mana ikan bekal mereka akan hilang secara ajaib. Hari demi hari mereka berjalan. Panas, lelah. Namun tekad Nabi Musa tidak goyah. Hingga suatu malam mereka beristirahat di sebuah batu besar di tepi pertemuan dua lautan. Ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali, meloncat ke laut dan menghilang tanpa bekas. Namun Yusha lupa memberitahu. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Nabi Musa berkata, "Bawalah makanan kita. Sungguh kita telah merasa lelah dalam perjalanan ini." Saat itulah Yusha teringat, ikan itu telah hilang. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata dengan tenang, "Itulah yang kita cari." Mereka pun kembali menelusuri jejak langkah. Di sanalah, seorang lelaki duduk dengan tenang. Wajahnya teduh, pandangannya dalam. Tidak banyak bicara, dialah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendekat dengan penuh adab. "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu?" Khidir menatap Musa, bukan dengan sombong, tapi dengan penglihatan yang seakan menembus masa depan. Ia berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Musa menjawab, "Insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu." Khidir pun memberi syarat, "Jika engkau mengikutiku, jangan bertanya tentang apapun, sampai aku sendiri yang menjelaskannya." Musa menyanggupi. Dan sejak saat itu, dimulailah pelajaran paling berat dalam hidup Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran tentang takdir Allah. Mereka berjalan hingga menaiki sebuah perahu kecil. Perahu milik orang-orang miskin yang mengangkut penumpang tanpa upah.
Tanpa peringatan, tanpa penjelasan, Khidir mengambil alat dan melubangi perahu itu. Air mulai merembes masuk. Nabi Musa alaihissalam terkejut. Mengapa engkau melubanginya? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang besar kesalahannya. Khidir menoleh pelan. Bukankah aku sudah katakan, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Musa terdiam. Ia sadar. Akalnya belum siap. Namun ini baru awal. Air masih merembes dari lubang perahu itu. Para penumpang panik. Namun perahu tetap berlayar, hingga akhirnya mereka turun dengan selamat. Nabi Musa alaihissalam berjalan di belakang Nabi Khidir, dengan dada yang masih sesak. Hatinya bertanya-tanya, namun lisannya tertahan oleh janji. Ia tidak tahu bahwa lubang kecil itu adalah penyelamat besar. Mereka pun melanjutkan perjalanan di daratan. Langkah demi langkah, sunyi. Hanya suara pasir dan angin. Hingga di suatu tempat, mereka bertemu seorang anak kecil yang sedang bermain. Wajahnya polos, tawanya jujur, tidak ada tanda kejahatan. Tanpa dialog, tanpa peringatan, Nabi Khidir mendekat dan menghilangkan nyawa anak itu. Dunia seakan berhenti berputar, amarah yang tak bisa dibendung. Nabi Musa alaihissalam terpaku, tangannya gemetar, hatinya bergetar. Ini bukan sekadar kejanggalan, ini nyawa manusia. Dan kali ini, Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menahan diri. Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci? Padahal dia tidak membunuh siapapun. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Suara Musa bergetar, bukan karena benci, tapi karena keadilan. Khidir memandangnya lama. Tatapan yang tenang, namun penuh makna. Bukankah aku telah katakan kepadamu, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Saat itu Nabi Musa yang sadar, ia telah melanggar syarat untuk kedua kalinya. Dengan nada menyesal, ia berkata, jika aku bertanya lagi setelah ini, maka janganlah engkau memperbolehkanku menyertaimu. Sungguh engkau telah cukup memberi uzur kepadaku. Khidir mengangguk pelan. Perjalanan dilanjutkan. Namun kali ini, kesunyian terasa jauh lebih berat. Matahari mulai condong ke barat. Perut lapar, tenggorokan kering. Mereka tiba di sebuah kampung. Nabi Musa alaihissalam berharap setidaknya air atau makanan. Namun penduduk kampung itu menolak menjamu mereka. Tidak ada senyum, tidak ada empati, tidak ada keramahan. Mereka berjalan melewati ganggang sempit hingga menemukan sebuah dinding tua yang hampir roboh. Tanpa diminta, tanpa imbalan, Nabi Khidir mulai memperbaiki dinding itu. Batu demi batu disusun kembali. Tenaga dikeluarkan, waktu terbuang. Kali ini Nabi Musa alaihissalam tidak marah. Ia hanya heran. Seandainya engkau mau, engkau bisa mengambil upah atas pekerjaan ini. Ucapan itu terdengar wajar. Namun bagi Khidir, itulah pertanyaan ketiga. Ia berhenti bekerja, menoleh kepada Musa, dan berkata dengan suara yang tenang, namun tegas, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Nabi Musa alaihissalam terdiam. Hatinya terasa berat. Ia tahu pelajaran akan segera berakhir. Namun sebelum berpisah, Khidir berkata, aku akan menjelaskan kepadamu tentang hal-hal yang engkau tidak sanggup bersabar terhadapnya. Inilah momen yang paling ditunggu. Saat akal manusia akhirnya diizinkan memahami. Meski hanya sedikit, Khidir berkata, adapun perahu itu, ia milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang bagus. Lubang kecil itu bukan kejahatan. Ia adalah tameng. Perahu yang rusak tidak dirampas. Orang-orang miskin itu tetap punya penghidupan. Nabi Musa alaihissalam menunduk. Dadanya bergetar. Ia sadar. Kadang kerugian kecil menyelamatkan dari kehancuran besar. Lalu Khidir melanjutkan. Adapun anak itu, kedua orang tuanya adalah orang beriman. Kami khawatir ia akan memaksa mereka pada kekafiran dan kedurhakaan. Allah Maha mengetahui masa depan. Anak itu, jika hidup, akan menjadi sumber kesengsaraan iman orang tuanya. Maka kami menghendaki agar Allah menggantinya dengan anak yang lebih suci dan lebih penyayang. Air mata Nabi Musa alaihissalam jatuh. Bukan karena setuju membunuh, tapi karena sadar Allah melihat hal yang tidak pernah bisa dilihat manusia. Terakhir Khidir berkata, adapun dinding itu, ia milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang saleh. Jika dinding itu roboh sekarang, harta itu akan dijarah. Tuhanmu menghendaki agar mereka dewasa terlebih dahulu, lalu mengambil hartanya sebagai rahmat. Dan Khidir menutup dengan kalimat yang menggetarkan. Aku tidak melakukannya menurut kehendakku sendiri. Nabi Musa alaihissalam terdiam lama.
Tidak ada kata yang cukup? Ya, seorang nabi besar. Belajar bahwa ilmu Allah tidak pernah habis. Bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab sekarang. Bahwa tidak semua luka adalah hukuman. Dan tidak semua kehilangan adalah kebinasaan. Kadang, itu adalah bentuk cinta Allah yang paling sunyi.